Halo Apikers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu full senyum. Kali ini kami akan menceritakan sebuah film yang menceritakan seorang pemuda dengan hidup penuh masalah. Namun di tengah masalah itu dia selalu mendapat keberuntungan dengan mendapat apem-apem gurih dari mama-mama gurih. Film dengan judul yang dirilis tahun 2014 ini akan segera kita mulai. Film dimulai dengan sosok Rick Steven, seorang anak yang hidupnya digambarkan cukup kacau. Ia terlihat kesal dan pasrah melihat kebiasaan ibunya yang hobi mabuk-mabukan. Cerita mundur ke 2 minggu sebelumnya, memperkenalkan seluruh keluarga Rick. Di sana dia tinggal bersama ibunya yang bernama Lucy. Selain itu, Rick ternyata memiliki 2 kakak yang sama rusaknya dengan ibunya. Kakak perempuan Rick ternyata bekerja sebagai penari tanpa skin di sebuah klub. Scene berpindah kepada seorang pria yang bernama Joseph. Dia adalah ayah Rick. Joseph digambarkan sebagai ayah yang sama rusaknya. Dia hobi sekali sengkeluh dan mendokumentasikan kegiatan sekidip-sekidipnya dengan kamera. Rick sendiri bekerja keras sejak muda dan menjalani pekerjaannya sebagai penagih utang untuk seseorang bernama Jimmy yang menjalankan bisnis rentenir kecil-kecilan. Pada suatu hari, Rick mendapat tugas dari bosnya untuk menagih utang seorang ibu-ibu di sebuah komplek. Ibu tersebut, yang terlihat sedikit oleng, terang-terangan mengaku sedang tak punya uang. Sebagai gantinya, ia menawarkan kesepakatan kepada Rick agar diberi kelonggaran waktu untuk membayar utangnya. Rick yang masih polos, menerima tawaran tersebut, namun sayang Rick sudah selesai hanya dalam hitungan detik saja. Setelah kejadian tersebut, Rick langsung pamer kepada temannya yang bernama Billy. Saat Rick mengetuk pintu rumah Billy, yang membuka malah seorang wanita cantik bernama Tante Pamela. Tanpa basa-basi Rick menanyakan di mana Billy berada. Tante Pamela pun mengatakan Billy ada di kamarnya. Rick langsung naik ke kamar Billy. Saat di sana, Billy yang sedang mengelus perkututnya dikagetkan oleh kedatangan Rick. Setelah memasukkan perkutut ke kandang dan membersihkan jigong perkutut, Rick langsung pamer apa yang barusan dia alami. Setelah bercerita mereka ingin keluar kamar, dan ternyata Tante Pamela menguping pembicaraan mereka. Tante Pamela pun langsung saja meminta Billy ke warung beli garam, gula dan terasi. Padahal itu hanya alasan saja supaya dia bisa berduaan dengan Rick. Tante Pamela yang sudah lama tidak menyiram tanaman, langsung saja mengajak Rick untuk menyiram kebunnya, mumpung rumah sepi akan. Keesokan paginya, Rick bangun dan seperti biasa dia menyaksikan kekacauan keluarganya. Lalu dia berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah dia bertemu dengan Billy. Kemudian seorang pria cupu bernama Carlis datang dan mengagetkan Rick. Carlis menantang Rick untuk mendekati seorang gadis kembang sekolah bernama Nina, dengan taruhan sebesar 15 juta rupiah. Dengan percaya diri Rick menyetujui tantangan Carlis. Tak lama berselang Rick melihat Nina dan pacarnya putus. Ia merasa ini adalah kesempatan yang pas untuk mendekati Nina. Di otak Rick hanya ada 2, dia dapat pacar cantik sekaligus dapat uang jutaan rupiah. Pulang sekolah, Rick mencoba mendekatinya. Namun tiba-tiba mantan Nina datang dan menantang Rick. Namun, Nina mengatakan bahwa dia bukan pacarnya lagi, dan menyambut pendekatan Rick dengan baik, dan mereka sepakat untuk bertemu lagi dalam acara melayat guru mereka yang baru saja meninggal. Singkat cerita mereka pun bertemu, ditemani oleh Billy. Namun di pertemuan mereka terasa biasa saja tanpa ada yang istimewa bagi penonton. Dan sialnya mobil Rick ditabrak dari belakang oleh seorang pendeta. Si pendeta meminta maaf dan langsung pergi begitu saja. Setelah itu Rick berniat mengajak Nina kencan kembali. Namun karena mobilnya harus masuk bengkel, dia pun datang ke rumah Tante Pamela dan merayunya untuk meminjam mobil. Tentu saja setelah Rick memberi hadiah dengan memakan durian legitnya. Singkatnya Rick dan Nina bertemu dan lagi-lagi Billy juga ikut. Namun dia harus mampir dulu ke sebuah penginapan untuk mengantar permen mahal titipan bosnya. Namun saat di sana dia malah melihat ayah Rick dan ayah Billy sedang patungan untuk mukbang apem legit yang dijual gadis umuran SMA. Billy dan Rick memfoto kelakuan mereka sebagai barang bukti. Karena semakin kacau mereka pun merampungkan masalah ini di sebuah kafe. Di sana ayah Rick tampak santai tanpa rasa bersalah sedikit pun. Rick pun mengenalkan Nina kepada ayahnya. Ayahnya pun menyambut dengan baik dan meminta kamera Rick untuk dihapus foto dirinya. Setelah kejadian itu, Rick mencoba meminta maaf kepada Nina,
Tentang semua yang barusan terjadi, Nina tidak marah sama sekali, malah dia suka dengan petualangan yang diberikan oleh Rick. Singkat cerita, hari-hari dilalui oleh Rick seperti biasanya, dan Rick rutin memberikan vitamin kepada Tante Pamela. Rick kembali ke sekolah seperti biasa. Di sana ada guru baru yang tampak agamis. Namun tak berselang lama dia juga ikut wassalam seperti guru lamanya. Setelah kejadian itu, Rick dan Billy meminta jam pulang sekolah lebih awal. Namun mereka malah dipanggil kepala sekolah untuk menghadapnya. Saat kepala sekolah keluar ruangan, Rick membuka laci mejanya dan menemukan foto kepala sekolah bersama sekretarisnya sedang menyiram kebun kecil. Karena takut persekelahan dengan sekretaris terbongkar, Rick dan Billy akhirnya dilepaskan. Pulang sekolah, Rick kembali mengajak Nina untuk kencan kembali. Nina pun langsung setuju dengan ajakannya. Rick pun meminjam mobil dari tukang servis mobilnya karena mobilnya belum selesai diperbaiki. Rick dan Nina pun jalan-jalan memakai mobil mewah yang dipinjamnya. Namun saat malam Rick diberhentikan oleh polisi, dan ternyata mobil yang dipakai oleh Rick adalah mobil milik buronan yang selama ini dicari polisi. Rick pun dibawa ke kantor polisi, namun Rick dilepaskan bersyarat setelah mendapat bantuan dari seorang pengacara. Setelah itu Rick mengantar pengacara cantik itu untuk pulang. Namun di perjalanan dia malah minum sampai oleng, dan meminta Rick untuk menyiram kebun bersamanya. Awalnya Rick tertarik, namun karena terbayang wajah Nina yang sangat cantik dia pun membatalkan niatnya dan pulang begitu saja. Sesampainya di rumah, Rick melihat banyak gadis-gadis yang sedang nongkrong bersama kakaknya. Rick bersama Billy memiliki ide cemerlang, dia mengadakan pesta berbayar di sana untuk mengumpulkan uang. Karena Carlis sudah menagih taruhan yang sudah disepakati sebelumnya. Pesta pun dimulai. Ternyata bukan hanya pesta kecil-kecilan. Pesta yang dibuat Rick cukup besar dan banyak orang datang ke sana. Bahkan Nina pun juga ikut datang. Bukannya berjalan meriah, pesta yang diadakan Rick justru kacau. Carlis juga datang ke sana untuk menagih taruhan dengan Rick. Nina akhirnya juga tahu bahwa Rick mendekatinya hanya sebagai bahan taruhan bersama Carlis. Keadaan bertambah parah. Dan akhirnya polisi datang untuk menangkap mereka semua. Insiden malam itu membuat Rick dijauhi oleh Nina, dan hampir semua orang yang hadir dalam pesta itu harus mendekam di penjara. Rick pulang dengan kondisi yang benar-benar hancur. Keluarganya berantakan, hubungannya dengan Nina semakin jauh. Di titik terendahnya ini, Rick bertekad untuk menghadapi masalah satu persatu. Kemudian ia menemui pengacara yang pernah membantunya, meminta izin untuk magang di sana. Tak hanya itu, Rick juga meminta pengacara tersebut untuk membantu kakaknya mendaftar ke Universitas Impian, yang kebetulan adalah alma mater pengacara tersebut. Rick lalu mengingat temannya, Billy, yang masih berada di penjara. Dengan bantuan pengacaranya, Rick berhasil membebaskan Billy. Rick juga membereskan urusannya dengan Carlis, yang ternyata mau memaafkannya meski taruhannya tak bisa dibayar oleh Rick. Setelahnya, Rick mendatangi ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit untuk menjelaskan semua masalah yang menimpanya dan menyatakan penyesalannya. Akhirnya, Rick mampu menyelesaikan masalah dengan keluarganya. Saat pulang dari rumah sakit tanpa sengaja, Rick hampir membuat truk penuh ayam terguling. Tepat pada saat itu, Nina muncul tiba-tiba, tampak sesuai dengan imajinasi Rick selama ini. Di momen itu, Rick menjelaskan segalanya kepada Nina dan meminta maaf. Dengan hati yang lembut dan penuh pengertian, Nina memaafkan Rick, yang menjadi awal dari hubungan baru mereka. Sementara Billy menjalani hidup sebagai penari seperti kakak Rick namun dalam versi pria, dan film pun berakhir.